khusus untuk para muhtaram sudah jadi kalian beliau dipanjangkan Allah Ta'ala dijaga insyaallah kesehatannya dan insyaallah sekali nasibnya diangkat oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin juga mudah-mudahan Allah menjadikan orang-orang yang cinta ilmu, cinta sama majelis, cinta sama orang-orang yang saleh, dan insyaallah kumpulkan bersama beliau amin di dunia wal akhirah. Masyaallah hadirin rahimakumullah, seperti biasa malam tanggal 21 malam 21 kita adakan pengajian rutinan dengan pembacaan kitab Adab Sulukul Murid. Wa syartu sihhati taubah sidqun nadam ala dzunub ma'asatul azmi ala tarkil audi ilaiha mudatul umur. Untuk mengulang kembali supaya ingatan kita terus. Wa man daba an syai'in min adh-dhunub wa huwa musirrun 'alaihi aw 'azimun 'ala al-'aud ilaihi fala taubata lahu. Wa yakunul murid 'ala dawam fi ghayatin min al-i'tiraf bi taksir 'ala al-qiyam bima yajibu 'alaihi min haqqi rabbih. Wa mata 'azina 'ala taksirihi wa kasra qalbuhu min ajlihi falya'lam anna Allah 'indahu yaqulu subhanahu wa ta'ala ana inda kasra qulubuhum min ajlihi. Wa syartus sihah, dan syarat sahnya taubat. Sidqun nadam, betul-betul menunjukkan kejujuran penyesalannya, kebenaran penyesalannya, nyesel ya, nyesel sesungguhnya, bukan masalah-salah. Aladmu, penyesalan, kebenaran penyesalannya atas dosa-dosa, maksiat-maksiat yang dia lakukan. Ma'asyahatil azmi, itu pun disertai, dibarengkan sahihnya atau benarnya keinginan yang kuat ala tarkil aud, untuk meninggalkan kembali. Jadi untuk meninggalkan, tidak akan mengulang lagi ilaiha, kepada dosa-dosa tersebut. Syarat mutlak taubat bukan seperti taubat nanti berbuat lagi, nanti mengulangi lagi, ya itu bukan taubat namanya. Taubat apa namanya? Taubat besar. Ulang lagi. Tapi kalau dosa, bagaimana kita tidak mampu untuk bisa menahan? Harus ada dorongan, harus ada azm yang kuat, penyesalan, di samping penyesalan betul-betul, aduh ya Allah, kenapa saya lakukan? Yes, seperti nyesel betul-betul, kenapa saya lakukan? Jangan sampai dia ingin lagi berulang atau berbuat lagi. Itu soal yang taubat yang sebenar-benarnya, tidak mengulang lagi ilaiha muddatul umri, sepanjang umurnya, selama-lamanya, umur-umurnya. Kalau perlu dia tidak mengulang itu selama-lamanya. Memang berat, tapi ya begini kalau ingin jadi orang yang dekat sama Allah, dia posisi bersih terus, tidak membawa dosa, sehingga amal ibadahnya selalu bersih. Karena ada orang taubat, satu waktu nanti muncul lagi dorongan itu, keinginan itu. Jangankan nanti,
keluar dari rumah sudah maksiat lagi. Maksiatnya sekarang bukan jauh-jauh. Kalau dulu orang ingin maksiat itu nonton, melihat maksiat, lihat tontonan itu jauh. Sekarang enggak, ada di rumah. Ya, bahkan ada di dalam kamarnya, malah ada di tangannya sekarang ini, lebih dekat lagi. Lewat HP langsung semua terbuka, ya Allah. Kalau TV masih bisa milih-milih, tapi kalau HP dipingin ditolongin terus, masa ini selalu. Jadi inilah perubahan maksiat itu tidak pakai waktu sekarang, nggak nunggu jam, tinggal buka klik, masya Allah. Model apa yang Anda cari? Ingin dosa apa yang ingin Anda cari? Mulai mencuri, merampok, sampai zina, semuanya tontonan tanpa ada adik-adik. Tobat baru dulu, habis sholat, lewat. Daripada lewat, tongkrongin dulu ya. Memang berat ujian di akhir zaman. Kalau dulu maksiat, orang sedikit maksiat, makanya banyak orang ngomongnya itu, kalau orang Jawa bilang mandi pangucap, sekali ngomong bisa terjadi. Itu karena bersihnya jiwa mereka, hati mereka. Sekali doa kabul. Soalnya tidak banyak masih maksiat. Lalu bagaimana kalau di zaman sekarang ini? Wah, mau jadi orang wali juga berat. Justru godaannya ini lebih hebat di zaman sekarang ini. Makanya kalau jadi wali ya 2 kali lipat mungkin kualitasnya dibanding wali-wali dulu. Mau apa saja maksiatnya cepat. Wa man taba an syai'in min adz-dzunub wa huwa musirrun 'alaih. Barang siapa yang taubat dari sesuatu, dari dosa-dosa yang dia lakukan, wa huwa musirrun 'alaih, tapi dia terus-menerus di atas sesuatu itu, atau masih melakukan yang dia sukai, atau yang masih ada dia hasrati, keinginannya itu masih ada. Awazimun ala al-aud, atau dia berkeinginan untuk mengulang lagi, nanti aja, tunggu sepi, tunggu di tempat yang kosong, sunyi, sepi, malam, malah cari tempat yang tidak kelihatan orang. Fala taubatalah, maka ini bukan taubat namanya. Jadi ada keinginan masih ingin mengulang lagi, itu bukan taubat. Hanya mempermainkan atau memperolok atau mengejek Tuhan. Jadi harus total, ingin melepas total. Memang berat, susah, iya, susah sekali lagi. Tapi kalau dia sudah begini, sudah dia lepaskan itu semua, Allah Ta'ala lebih tahu hatinya. Berarti orang ini betul-betul tidak ingin maksiat. Dan ada pada dirinya itu sesuatu yang Allah selipkan, yaitu senangnya Allah, ridhonya Allah kepada dia, sehingga dia nyaman dengan apa yang ada. Orang disibukkan dengan kesibukannya, tontonan-tontonan, orang disibukkan dengan maksiat-maksiat. Justru Allah jaga ini terus, dia jaga terus. Dia tidak sampai melakukan maksiat itu seperti dia makan racun, lihat racun. Wal yakunil muridu ala jawab fi ghayatin min al-i'tiraf bitaksir. Kedua,
hendaknya seorang murid atau orang yang ingin menuju kepada Allah ala dawami senantiasa di atas selalu fi ghayatin di ujung atau pada kalimat minal i'tiraf bitaksir, pada ujung, pada puncak dia banyak mengakui kekurangan-kekurangan anil qiyami daripada menjalankan bima yajibu alaih, apa yang diwajibkan atas dirinya atau apa yang wajib pada diri. Ya, di samping dia taubat, melepas dari dosa maksiat yang dia lakukan, tidak ingin lagi diulang nanti. Muncul ya, biasa itu nafsu itu dorong setan, bisik-bisik, itu biasa. Tapi dia bisa melawan. Ditambah lagi dia menyatakan pada dirinya terus, ya Allah, saya banyak kekurangan. Sholatnya masih enggak sempurna, sholatnya jauh daripada tuntunan yang sebenarnya atau perintah yang sebenarnya, sholatnya masih amburadul. Ya, berbuat puasanya, zakatnya, banyak kekurangan sepanjang pagi. Ya, dia tidak banyak berbuat kebaikan. Malam hari banyak maksiat. Selalu dia merasa ada kekurangan terus. Dawam menyenantiasakan demikian itu fi ghayah, bahkan pada puncak pengakuan yang betul-betul mengakui banyak meninggalkan atau banyak kurang dalam menjalankan perintah Allah yang wajib min haqqi rabbih, dari haknya Allah Ta'ala. Itu harus diselipkan di dalam hatinya, dalam perasaannya. Harus punya jiwa Allah. Makanya orang dulu sebelum tidur itu dihitung-hitung apa yang dia lakukan sepanjang pagi, siang, sore, malam. Terus dia ingat dosa apa. Wa mata hazna ala tafsirihi wa ghazara qalbu min ajlihi, kapan dia merasa gelisah, ya, gundah, bingung dengan kekurangan dia menjalankan perintah Allah, tidak sempurnanya dia melaksanakan perintah Allah, wa ghazara qalbuhu, dan terpecah hatinya, ya, retak hatinya ketika dia banyak merasa kekurangan itu. Falyalam, maka ketahuilah anallah indahu, sesungguhnya Allah bersama dia, rahmatnya Allah, ulasnya Allah, karunia Allah bersama dia. Ijabulu subhanahu wa ta'ala, ana indal mukasyarati qulubuhum min ajli, saya dekat atau saya di sisi orang yang hatinya pecah ya, karena Allah Ta'ala. Pecah bukan pecah seperti gelas, bukan pecah seperti plastik. Artinya pecah itu dia merasa, ya Allah, saya banyak maksiat, banyak dosa, banyak meninggalkan yang wajib, banyak ibadah yang gak sempurna, banyak ibadah. Itu dia rasakan seperti itu. Allah dekat sama orang-orang yang model begini. Allah cinta kepada orang-orang yang demikian ini. Malah ya, orang mukmin, innal mu'mina asyaddu ittiraban 'alal ma'siyati, sesungguhnya orang mukmin itu lebih gelisah, lebih bingung minat tayri alladhi yudafu fi lebih bingung ketimbang burung yang dimasukkan dalam sangkarnya. Burung begitu ketangkep, burung begitu masuk, apa itu namanya?
kandang kurungan, ya sangkarnya itu begitu penungnya. Orang mukmin itu lebih begitu. Kalau dia merasa berbuat dosa itu lebih bingung. Minat bayi yudaf ida yudafu fi harabin, ketimbang burung yang waktu dimasukkan ke dalam sarangnya, sangkarnya. Jadi begitu orang mukmin. Bukan merasa senang, aman. Justru kalau merasa aman, nggak apa-apa, nggak apa-apa lah, nanti biarkan aja. Ini Allah kurang suka. Kalau dia menyesal, kalau ada kekurangan dia merasa kurang, ngakui kekurangannya, itu lebih hebat daripada orang yang merasa aman terus. Kalau sudah begini, hatinya merasa pecah, hatinya ada rasa kekhawatiran, hatinya ada bingung, itu Allah dekat sama orang-orang yang seperti ini. Ketika merintih saja, ketika dia berdoa dengan hatinya, langsung cepat ijabah Allah Ta'ala. Makanya orang itu kalau dizalimi, ya seperti orang dizalimi, dianiaya. Orang dianiaya itu doanya dikabul sama Allah Ta'ala. Ya, orang teraniaya, orang yang dizalimi itu biasanya apa? Cepat doanya dijabah oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Dia tidak mampu untuk membalas. Dia tidak kuat untuk apa? Dizalimi itu. Tidak mampu untuk menahan ketika dia dizalimi. Maka doanya itu cepat dijabah oleh Allah Ta'ala. Yaitulah orang-orang yang punya hati yang mungkasir, hati yang pecah. Apa namanya kalau orang sini bilang hati yang demikian? Apa? Hati yang rapuh, ya, hati yang luluh lantak, yang begitu. Hati-hati doanya, doa al-mazlum mustajab, doanya orang yang dizalimi itu mustajab. Ada seorang wanita, janda, tua, renta, punya rumah di pinggir istana. Di zaman dulu rumahnya ini di pinggir istana. Setiap kali raja lewat atau dengar, raja itu kalau ada rumah itu apa namanya di pinggir istana itu, maka si raja itu merasa apa? Kurang nyaman, merusak pemandangan, ya. Jadi suruh digusur tanpa ada macam-macam, suruh pasukannya, suruh anak buahnya menghancurkan. Kebetulan si orang tua ini pergi, ya, keluar entah cari makan, entah cari kehidupan. Sore hari dia melihat rumahnya sudah roboh, sudah rata dengan tanah. Ya Allah, siapa yang terbuat ini? Ya, begitu teganya, begitu kejamnya, begitu tanpa ada hati nurani. Saya seorang janda, rumah satu-satunya yang kecil, dan itu dirobohkan. Merintih dia kepada Allah Ta'ala. Datang raja dan pasukannya melihat, wahai perempuan, ibu, apa yang kau perhatikan? Ya, si ibu menjawab, aku memperhatikan ini adalah hakku, ini adalah tanahku, ini adalah rumah satu-satunya milikku. Dijawab oleh rajanya, aku tidak menginginkan, ya, ada satu rumah yang mengganggu di istanaku. Jadi makanya saya robohkan. Kalau kau bisa merobohkan milikku, memang kau mudah, tetapi Allah Ta'ala lebih berkuasa. Bisa jadi Allah akan merobohkan istanamu. Ketawa dia, ya, sambil ketawa dia, ketawa, mengejek, menghina. Lalu ibu di malam hari mencari tempat berteduh,
dia beribadah kepada Allah, bersujud, minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah berikan keadilanmu. Jika dia itu hanya untuk memperindah istananya, sementara rumahku dihancurkan, maka hancurkan istana raja itu. Subhanallah, malam-malam gempa bumi. Ya, pagi hari sudah runtuh semua, sudah roboh, lalu lantas hancur istana yang megah yang dibanggakan oleh raja itu. Jadi sama-sama hancur. Itulah doa orang yang mazlum. Hati-hati, doanya orang yang teraniaya. Tidak langsung bisa satu hari malam itu, 1, 2 hari, 3 hari, sampai beberapa hari, minggu, bukan 1 tahun, bahkan bisa sampai 20 tahun. Kadang-kadang doa itu bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi itulah yang namanya mukasiratul qulub. Ya, hatinya pecah, hatinya yang mudah iba, kasihan, itu namanya hati-hati yang pecah. Atau mudah perhatian, sayang, ya, mudah apa namanya, ya, gak tega, itu juga hati yang mukasir. Wa 'alal murid ayat bariza min asari dzunub fadlan an akbariha. Maka selayaknya bagi setiap orang yang ingin menuju kepada Allah untuk menjaga dari kecilnya dosa-dosa. Jangan dianggap kecilnya dosa itu apa-apa, masih melihat wanita, melihat perempuan, ya, yang bukan mahramnya, atau ngomong ghibah, apa itu, mengumbat, ya, atau apa namanya, memfitnah atau memviralkan sekarang ini hal-hal yang dosa, gambar-gambar, itu pun bagian dari hal-hal dosa. Dia tidak sadar, dianggap nggak apa-apa. Fadlan anak baria, apalagi lebih-lebih di dosa-dosa atau pada dosa yang lebih besarnya. Dosa kecilnya dia harus menjaga jangan sampai dia melakukan, apalagi lebih-lebih lagi daripada dosa yang besarnya. Asyaddu min ihtirazi, ya, min tanawul sumil qatil. Dia harus lebih jaga, lebih sangat diperhatikan daripada dia makan racun yang bisa membunuh dia. Jadi dia waspada, hati-hati dari dosa besar itu seperti racun, ya, yang ada di depan dia, siap untuk dia makan, dia siap untuk diminum, ditelan. Dia harus meninggalkan, dia harus tinggalkan, karena itu berarti dia membunuh dirinya sendiri. Ya, kenapa? Nabi sudah berpesan, La tanzur ila sighari dhanbi walakin unzur ila man asait. Jangan kau lihat kepada dosa kecilnya dosa. Ya, sekalipun itu kelihatannya sepele, enteng, ringan, tapi lihatlah kepada siapa yang kau bermaksiat. Kamu tidak sholat, itu kamu melakukan maksiat loh, dosa. Kamu meninggalkan puasa, maksiat, dosa. Jangan dianggap sepele dan sepele. Gak apa-apa, saya masih hidup. Gak ada ujian, gak ada bala, gak ada musibah, gak ada bencana-bencana, gak ada apa-apa yang menimpa sama saya. Tetap saya dapat makan, dapat kerja, dan ini dan itu. Waliyahulillah, ini yang bahaya. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu ketika beliau berkata, Inna rajula la yuhramu rizqahu bidzambi yusibu. Kadang-kadang Allah Ta'ala mencegah rezekinya seseorang karena satu dosa yang dia lakukan. Jadi kenapa rezekinya seret? Kenapa rezekinya berat atau susah? Kenapa rezekinya kok bisa seperti ada penghalang? Karena dosa yang dia lakukan.
hati-hati. Jadi maksiat itu juga bisa menghalang-halang datangnya rezeki. Rezeki itu bukan bentuknya uang saja. Rezeki itu banyak bentuknya. Ada ilmu, dia tidak bisa menerima ilmu yang manfaat. Ada juga ketenangan, ada rumah tangga, ya, yang kacau, atau anak-anak yang nakal. Itu bagian daripada rezeki loh. Yang bisa menghalangi semua itu karena ada maksiat dari orang tua yang dia lakukan. Jadi tadinya rumah tangga itu ayam bahagia, ya rumah tangganya, rumah tangga harmonis, tahu-tahu kok berbeda, ya kacau, anaknya kesana kemari, anaknya bisa berbuat macam-macam. Seperti kacau lah istrinya juga melakukan hal-hal yang Masya Allah, maksiat. Ini karena ada perbuatan yang dilakukan oleh suami, atau ada perbuatan di antara keluarga yang Allah menjadi murka. Bagaimana kalau dosa yang besar itu ya? Ada bencana-bencana, ada banjir, ada ini yang kemarin kita lihat. Kemudian sini nggak banjir. Iya. Itu karena ada ulah-ulah orang-orang segelintir orang yang bisa mendatangkan maksiat. Memang ya kalau kata saya mungkin yang minum dulu ya apa ya ramal dulu insyaallah benar itu. Itu yang menikmati minum, itu yang menikmati zina, itu yang menikmati riba, tapi dosanya bisa apa? Semua, karena semuanya dapat. Al-bala ya'um bidunub bil qaumi. Bala itu bisa merata karena dosa-dosa ada satu kaum, ada kelompok orang-orang yang berbuat dosa-dosa bisa merata. Jadi bagaimana caranya? Ini adalah cara untuk menyelamatkan kita, anak kita, terutama hati kita supaya bersih. Jangan sampai ada kecenderungan niat, apalagi ya. Ada seorang soleh. Seorang soleh ini wali, dikatakan gitu. Dia sholat. Dia sholat. Setelah di dalam sholatnya nanti ingin kumpul sama istrinya, ada niat. Di dalam sholatnya itu masih ada keselip ingin kumpul. Ingin hanya suami istri kumpul. Akhirnya setelah salam dia lakukan, diteruskan itu niatnya di dalam sholat ini. Bayangkan dalam sholat. Ketemu orang soleh lain. Satu waktu atau keesokan atau beberapa waktu kemudian dia ketemu sama orang soleh, orang wali yang lain. Dilihat itu wajahnya hitam, orang lain tidak melihat, tidak sadar. Ya, dia berubah wajahnya langsung hitam. Langsung. Begitu dia tanya, apa yang kamu lakukan? Nah, nggak ada dosa, nggak ada maksiat saya. Itu dilihat lagi sampai 1 tahun masih ada wajah hitamnya. Jadi menghilangkan itu dosanya itu sampai 1 tahun berikutnya baru dikasih tahu sama gurunya atau orang soleh yang lain. Itu wajahmu ada kehitam-hitamnya. Apa yang kau lakukan? Masa? Iya. Orang lain tidak biasa, orang lain apa? Tidak kelihatan. Tapi ini wajahnya berubah. Untuk mencapai tingkatan dia yang tadinya sudah makomnya tinggi, pangkatnya tinggi, untuk mencapai kembali itu butuh bertahun-tahun lagi. Untuk mencapai menurut riwayat hanya 1 tahun. Kalau ada pembimbing, ada guru yang bisa mengobati, yang bisa nuntut lagi, menarik lagi supaya dia walinya tetap. Nah, itu butuh 1 tahun.
baru mencapai tingkatan padahal ini hanya kepada istrinya dan itu halal, ya itu pun apa namanya waktu yang di luar apa namanya yang dibolehkan, ternyata karena dia berbarengan dengan ibadah sholat ada niatan semacam itu. Allah Ta'ala roba. Bagaimana? Makanya orang wali dia ngerti dengan dosanya, dia tidak mau berbuat dosa karena dosanya itu bisa berlipat-lipat dan bisa menghijab, menutup. Ya dia tidak lagi bisa mencapai itu karena dosa-dosa yang dia lakukan. Makanya orang wali-wali jarang untuk melakukan maksiat, tidak mungkin untuk berbuat maksiat, apalagi berulang-ulang sampai melakukan maksiat-maksiat terus-menerus. Itu saking takutnya menjaganya dari perbuatan dosa-dosa. Ya, kalau kita wali murid ya, masih terus aja. Coba ini perhatikan, 1 minggu Anda tidak, 3 hari katakan tidak berbuat maksiat, mulut dijaga, mata dijaga, telinga Anda, pasti beda. 3 hari saja, kemudian berlanjut 7 hari, sampai 7 hari apa yang Anda rasakan? Allah, ibadah itu nyaman. Anda bisa menemukan itu kenikmatan ibadah yang sebetulnya waktu Anda bersih betul-betul tanpa ada macam-macam maksiat. Gak usah panjang-panjang, gak usah mulu-mulu, gak usah meninggalkan dosa besar-besar, dosa kecil, yang menghibah tidak mau, yang menutup mulutnya tidak mau menghibah. Itu apa menghibah itu? Mengumpat ya, mengumpat berbicara kecukupan orang lain, dia jaga. Kemudian telinganya tidak mau mendengar hal-hal maksiat termasuk omongan fitnah, matanya lebih-lebih lagi dia jaga. Ini nggak sampai 40 hari, 30. Ya Allah, 1 minggu Anda bisa merasakan, apalagi bisa berminggu-minggu, berpuluh-puluh minggu, ya 1 bulan, 2 bulan, wah. Nanti yang mengerti tentang nur itu orang ahli nur, la ya'rifun nur illa ahlun nur, la ya'rifun nur illa ahlun nur. Tidak mengerti, tidak ada yang tahu tentang nur, cahaya yang ada di wajah seseorang atau di jasad seseorang, apalagi di hati seseorang, kecuali orang yang mengerti tentang nur. Sama, tidak tahu tentang wali kecuali wali. Bagaimana? Wa yakunu khawfu law taqaba sya'minha a'dhama min khawfi law akalasum. Ketika itu rasa takutnya pasti bertambah kepada Allah, ya pasti begitu besar kepada Allah Ta'ala takutnya, sampai kalau dia berbuat sesuatu daripada dosa-dosa itu lebih besar ketakutannya daripada dia makan racun. Ini racun, sudah jelas racun, dia pasti menghindar, dia takut, dia jauhi, dia menolak mentah-mentah, jangan sampai mendekati. Ya, yang namanya racun pasti dibuang, ya pasti dihindari, dibuang. Nah, begitu juga dosa, tolak. Ini cara untuk memperbaiki hati, batin, rohani kita, ya. Padahal kali ala ma'asi ta'amalu bil qulub amala summi fil ajsam. Begitu saking dahsyatnya setiap maksiat-maksiat itu jika diperlakukan masuk ke dalam hati, dia bisa bekerja sama pekerjaan yang racun ketika masuk ke dalam jasad, pelan-pelan tapi pasti mati, membuat mati. Lihat hati ini seperti putih begini telapak tangan. Ya, kalau dia berbuat sekali maksiat, nuqtatus sauda, tertitik 1 hitam noda hitam, terus 1 hitam, terus 1 hitam lagi. Kalau maksiat akan jadi hitam semua ini hatinya. Dan itu susah untuk dibersihkan. Susah, kecuali harus ada guru, ada syekh, ada mursyid, kecuali kumpul sama wali-wali orang soleh. Dan alhamdulillah yang bisa menjadi hatinya itu lebih lagi namanya hatinya itu karang,
menjadi karat itu lebih berat lagi, ya lebih parah lagi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Insyaallah Allah tutup hatinya, Allah tutup pendengaran, semuanya bersumber dari hati. Kemudian apa yang kalau sudah ini di Al-Quran itu ya orang apa namanya itu karat, semacam karat ini susah. Ya ini ketika dia berhubungan dengan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, semacam berhubungan dengan apa ilmu-ilmu yang bukan tuntunan syariat, dari ilmu hitam, ilmu perdukunan, ilmu perbintangan, ilmu-ilmu yang jauh daripada apa tuntunan, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan jin. Ini yang bisa menjadi karat yang susah, lebih susah untuk dibersihkan. Harus butuh orang-orang yang hebat, ulama-ulama saleh. Dan insyaallah kita dijaga oleh Allah Ta'ala hati kita, ya, termasuk hati kita yang lebih-lebih insyaallah dijaga oleh Allah Ta'ala, tidak melakukan hal-hal maksiat. Sedikit lagi, wal qalbu azu 'ala al-mu'min min jismihi. Bagi seorang mukmin hati itu lebih istimewa, lebih mulia daripada seluruh jasad. Kalau orang umum yang menjaga matanya jangan sampai apa? Jangan sampai sakit. Ya, pendengarannya jangan sampai sakit. Kalau perlu tangannya jangan sampai sakit. Dia cari obat ya. Tapi kalau orang mukmin dia lebih perhatikan hatinya, karena hatinya lebih mulia dari seluruh jasad. Dia perhatikan sakitnya hati, siapa yang bisa mengobati. Kalau ini banyak dokternya, ada dokter ahli ini ahliannya, mulai kepala ya sampai bibirnya, ada bibir yang begini diobati bisa. Matanya jangan sampai matanya itu kabur diobati, sampai dia pakai alat-alatnya bisa. Sementara hatinya tidak bisa, tidak diobati, dia biarkan begitu-begitu saja. Tapi bagi orang mukmin kebalikannya, justru tidak begitu perhatiannya kepada anggota-anggota ini. Yang lebih diperhatikan adalah hati. Kenapa? Kalau hatinya sehat, kalau hatinya bersih, semuanya akan sehat. Bal ra'su malil murid, bahkan itu menjadi modal bagi orang yang ingin menuju kepada Allah dengan hati yang bersih yang sehat. Itu qalbi wa amaratuhu, ya. Dan insyaallah ini bagian yang bisa kita dengar, kita bahas, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka hati kita, insyaallah menerima hal-hal yang manfaat. Insyaallah hati kita dijauhkan dari sifat-sifat yang hina, yang penyakit-penyakit sombong, congkak, angkuh, ria, ujub dan sebagainya, hekit, termasuk iri, dengki. Ya, mudah-mudahan Allah angkat, Allah hilangkan semua itu, sehingga kita betul-betul menjadi hati yang bersih. Apa Allah Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran itu, illa man atallaha biqalbin salim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hartamu tidak akan bisa mengantarkan sampai kepada Allah. Ya, anakmu, keluargamu tidak akan bisa, istrimu tidak akan bisa mengantarkan sampai kepada Allah. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali hati yang sehat, hati yang bersih. Itulah yang sampai kepada Allah, itulah yang didengar oleh Allah, itulah yang dilihat oleh Allah, itulah yang diteropong Allah, itulah yang diteteskan rahmatnya Allah, itulah yang menjadi wajah Allah memberikan hikmah-hikmahnya, ilmunya. Rabbi ma'ana keberkahatihim wa ahdina al-husna bi'ahmatihim wa aminna bidargatihim wa ma'afatihim innal hikam ya Allah ahdina fi man hadayt wa aminna fi man afid wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atat wa qina wasrif anna syarra ma ghalat fa innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yadil mu'alad wa la yazil man adad wa rabbana wa ta'ala wa lakal hamdu lama ghadat astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Mudah-mudahan diterima Allah. Amin. Saya umumkan ya bahwa insyaallah bulan depan mungkin libur ya, karena ada acara hall di Malang.
Yatin bin Abdul radhiyallahu anhu. dan yang mulia Syekh Muhammad Al-Muslim Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Yatin bin dua ulama besar, wali besar ya, luar biasa ahli hadis satu-satunya di Indonesia. Mudah-mudahan saya juga mengundang para hadirin bisa hadir insyaallah tanggal 23 Februari tanggal 23 Februari. Mudah-mudahan bisa hadir. Kalau bisa hadir ya apa yang bisa hadir sana ya, nggak tahu pikirannya, tenaganya, uangnya juga nggak apa-apa. Partisipasi. Siapa tahu bisa apa namanya sumbangsihnya ya, atau apa namanya sesuatu yang bisa manfaat. Karena apa? Saya cerita ya, apa ya sedikit ya. Jadi ada sesuatu Allah Ta'ala melalui wali-wali ini bisa mengangkat derajat kita, atau ibadah kita bisa terangkat ya sampai kita menjadi orang-orang mulia gara-gara wali-wali. Ya ada seorang wanita, ya ini kebetulan wanita lagi di zaman Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, wali besar di zaman itu. Beliau itu ada hal bin Hasan bin Shalih atau Habib Shalih bin Hasan kalau tidak salah, Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar itu wali besar, gurunya para abadi atau wali besar di Holis setiap tahun supaya kita apa namanya. Kemudian si wali ini apa namanya tahu siapa-siapa yang hadir, siapa-siapa yang membantu atau siapa yang berkhidmat pada beliau itu tahu. Si wanita ini ingin memuliakan, ingin memeriahkan atau ikut membantu, tapi dia tidak mampu, hanya sepotong roti supaya bisa dimakan oleh pengunjung atau orang yang hadir di hal tersebut. Akhirnya ada orang mengkritik, yaitu wahai wanita, wahai muslimah, kenapa kok hanya satu roti? Ini orang banyak yang Anda suguhkan apa? Hanya sepotong roti. Dia seperti ya itu tadi apa kasar hatinya juga apa namanya malu dia juga apa kami nggak jawab dia sepertinya ya kayak orang mau nangis gitu ya. Dan saya tidak mampu hanya roti ya. Si orang ini malamnya didatangi atau dimimpi sama Habib Hasan bin Shalih ya, ditegur sama Habib Hasan bin Shalih, ya fulan, engkau tidak tahu semua orang yang membantu di halku untuk menghadiri atau yang membantu halku semuanya itu tercatat di diwan. Apa itu diwan? Catatan amal-amal solehku. Jadi dia masuk termasuk roti ibu atau seorang wanita itu sudah saya tulis, saya catat, saya laporkan kepada Allah Ta'ala. Jadi itu merupakan ibadah dia atau kebaikan dia. Jadi jangan kau remehkan bahwa itu menjadi kebaikan dia. Akhirnya dia pasang dapat ukuran itu, dia cari wanita besoknya, dia cari sampai ketemu dan dia minta maaf. Ternyata semua apa yang dipersembahkan atau apa yang dihadiahkan kepada orang wali itu bisa sampai sekecil apapun dia tahu. Jadi wali itu tahu seperti begini, kayak Habib Salim bin Jam waktu itu tanya orang-orang bisa ini Habib jalan Habib Umar bin Hud ini waktu ditanya, Habib Anda ini maulid yang begitu besar datangnya ribuan orang ini bisa tak kasih barokah satu-satu? Dia apa jawab beliau? Sama seperti matahari. Matahari itu sinarnya bisa menerangi ke semuanya dapat. Barokah yang saya sebarkan bisa mengena kepada siapapun, jangankan yang di sini. Yang orang ada niat atau orang yang menyumbang kepada hal maulid saya akan doakan, saya akan berikan berkahnya. Jadi bisa. Semua itu wali-wali itu tidak ada yang tidak bisa. Semuanya hal itu kecil dan itu bisa didengar, bisa sampai, bisa dilihat oleh beliau-beliau. Nah itu makanya ya kalau mau apapun berbuat itu berbuatlah untuk orang-orang mulia, orang-orang soleh. Pesan Nabi, la ta'kul illa ta'amak tagid, wa la ya'kul ta'amaka illa tagid. Kamu jangan makan
kecuali makanan orang-orang takwa, orang soleh, apalagi orang wali. Usahakan kamu bisa makan dari orang-orang wali, dan usahakan makananmu, uangmu, ya bisa dimakan orang-orang soleh. Itu bisa menjadi hubungan kamu terbuka antara dia sama wali-wali itu sampai Allah itu kamu nanti bisa dikumpulkan bersama beliau-beliau. Robi mengkala berkati. Ya, mudah-mudahan insyaallah bisa ikut andil, bisa membantu serta insyaallah bisa datang sekaligus hadir ya dalam hal tersebut acara Minggu tanggal 23 Februari. Amin ya rabbal alamin. Robi mengkala berkati. Wa dinal majlis mati mamin jam dari kudim wa ma'afatin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah